Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koirun Nisa dengan NIM 801 118242 9006. Di sini saya akan membuat codingan mengenai program yang dapat menyeleksi apakah seseorang dapat masuk ke dalam kolam renang dengan ketentuan sebagai berikut. Ini adalah lampiran soal nomor 1 pada mata kuliah praktikum pengantar teknologi informasi. Jadi di sini soalnya buatlah program yang dapat menyeleksi apakah seseorang dapat masuk ke kolam renang dengan ketentuan sebagai berikut. Apabila memiliki penyakit kulit, maka tidak boleh berenang. Apabila buta warna parsial atau tidak buta warna, boleh berenang. Tapi jika buta warna total, tidak boleh berenang. Apabila memiliki riwayat HIV atau AIDS, tidak boleh berenang. Apabila suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, tidak boleh berenang. Apabila usia di bawah 5 tahun, tidak boleh berenang. Apabila usia di atas 70 tahun, tidak boleh berenang. Apabila usia 5 sampai 10 tahun, hanya boleh berenang di kolam 75 cm. Apabila usia 10 sampai 15 tahun, hanya boleh berenang di kolam 150 cm. Apabila tinggi badan di atas 165 cm, boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Apabila tinggi badan di bawah 165 cm, tidak boleh berenang di kolam di atas 2 meter, berapapun usianya. Di sini algoritmanya kita dapatkan itu yang pertama, kita mulai programnya, kemudian input data pengguna. Juga bisa kita deklarasikan variabelnya seperti penyakit kulit, buta warna, riwayat HIV, suhu tubuh, usia, dan tinggi badan. Lalu di sini minta pengguna untuk masukkan informasi. Apakah memiliki penyakit kulit ya atau tidak, apakah buta warna, apakah memiliki riwayat HIV, masukkan suhu tubuh, lalu masukkan usia, masukkan tinggi badan. Kemudian cek kondisi pertama seperti penyakit kulit. Jika pengguna memiliki penyakit kulit, maka tampilan tidak boleh berenang. Lalu program akan otomatis berakhir. Jika tidak, program akan lanjut ke cek kondisi kedua, yaitu buta warna. Jika pengguna buta warna total, maka tampilannya itu tidak boleh berenang, lalu programnya berakhir. Jika tidak, program akan lanjut pada cek kondisi ketiga, yaitu riwayat HIV. Jika pengguna memiliki riwayat HIV, maka tampilannya yaitu tidak boleh berenang, dan program akan berakhir. Jika tidak, cek kondisi keempat suhu tubuh. Jika suhu lebih dari 38 derajat Celcius, maka tampilan tidak boleh berenang. Lalu akhiri program. Kemudian cek kondisi kelima usia. Begitu selanjutnya sampai pada program berakhir. Di sini terdapat flowchart seperti berikut. Yang pertama ini dimulai dengan start, lalu kita inputkan penyakit kulit ini sebagai deklarasi variabelnya. Buta warna, riwayat HIV, suhu tubuh, usia, tinggi badan. Lalu di sini memasukkan perintah seperti apakah Anda memiliki penyakit kulit dengan simbol belah ketupat. Jika iya, Anda tidak boleh berenang, lalu program akan selesai. Begitu juga dengan langkah berikutnya. Kemudian di sini terdapat pseudocode-nya, yaitu seperti berikut. Selanjutnya saya akan menampilkan cara untuk menyelesaikan program tersebut pada C++. Jadi langkah pertama untuk codingannya itu, kita buka aplikasinya. Lalu di sini kita buat file baru, save file, kemudian go, next. Sini misalkan nama filenya itu lampiran soal 1, pernyataan kondisi. Lalu bisa. Ini
Langkah pertama yaitu kita ketikkan input, input alias string, lalu string namespace. Di sini pada program awalnya kita gunakan std supaya untuk menginputkan perintah berikutnya tidak perlu menggunakan std secara berulang sebelum menuliskan perintah-perintahnya. Kemudian int-nya. Selanjutnya itu kita deklarasikan variabel seperti penyakit kulit, buta warna total, riwayat HIV atau IDS, lalu suhu tubuh, usia, dan tinggi badan. Jadi di sini kita buat INT penyakit kulit, lalu di sini buta warna total, kita warna, kemudian riwayat HIV, itu atau IDS, kemudian usia, lalu tinggi badan. Kemudian ini untuk suhu tubuh kita gunakan tipe datanya float karena suhu tubuh itu berupa bilangan berkoma. Jadi sini suhu tubuh. Selanjutnya di sini saya akan membuat tampilan suhu tubuh dulunya. Kan di sini kan kita akan membuat program masuk kolam renang. Jadi di sini kita buat program menggunakan huruf kapital supaya terlihat jelas. Program masuk kolam renang. Lalu NDL semikolon. Kemudian kita buat apakah seseorang itu memiliki penyakit kulit. Jadi kita buat inputannya. Jika dia memiliki penyakit kulit, di sini saya akan membuat pengguna untuk menginputkan angka 1. Jika tidak, pengguna harus menginputkan angka 2 untuk mendefinisikan jika tidak. Ini apakah memiliki penyakit kulit. Di sini jika dia ketikkan angka 1, dia, lalu jika tidak, angka 2. Ya. Kemudian sini perintahnya kita perintahkan kepada pengguna untuk memasukkan opsinya.
Oh, di sini akan ditampilkan penyakit kulit jika iya penyakit kulit. Dan kemudian kita buat pernyataannya, if. Untuk membuat pernyataannya, jika pengguna ini memiliki penyakit kulit, maka di sini akan ada muncul pernyataan bahwa Anda tidak boleh berenang karena memiliki penyakit kulit. Kemudian programnya akan berakhir. Di sini kita buat if penyakit kulit, if penyakit kulit sama dengan kemudian satu. Lalu kita buat demonstrasi. Di sini kita buat tampilannya. Siap, Anda tidak boleh berenang karena memiliki penyakit kulit. Gitu. Lalu MDL. Ini kita taruh di sini aja. Kemudian untuk pernyataan selanjutnya, apabila pengguna ini tidak memiliki penyakit kulit, maka akan melanjutkan program selanjutnya, yaitu kita gunakan L. Kita buat lagi kurungnya. Di sini kita buat apakah pengguna ini, apakah orang ini akan mengalami buta warna secara total. Jika iya, dia tidak boleh berenang. Jika tidak, akan melanjutkan ke opsi berikutnya. Ini apakah buta warna total? BL, kemudian sifat sama seperti yang awal. Jika iya buta warna, kita buat opsi 1 ya. Jika tidak, kita buat opsi masukannya itu angka 2 untuk mendefinisikan tidak. Kita buat tidak. Kemudian LDL. Lalu di sini kita buat perintah input pada pengguna itu masukkan opsi kita opsi lalu tampilkan buta warna total. Buta warna total. Kemudian jika ia mengalami buta warna total, ini kita buat if sama seperti yang awal tadi, buta warna total. Ini tinggal 1. Maka ia tidak boleh berenang.
Jadi kita buat ini. Oh, Anda tidak boleh berenang. Anda tidak boleh berenang karena buta warna total. Karena buta warna total. Ini kita buat buat mengakhiri programnya. Selanjutnya di sini kita buat pilihan kanan. Jika tidak, di sini kita gunakan L, maka akan lanjut ke program berikutnya di sini, yaitu apakah memiliki riwayat HIV. Jika ia memiliki riwayat HIV, maka tampilannya Anda tidak boleh berenang karena memiliki riwayat HIV. Jika dia tidak memiliki riwayat HIV, maka akan lanjut ke program selanjutnya, seperti yang report. Apakah Anda memiliki riwayat HIV atau TB? Dia menunjukkan itu sebuah kemungkinan dulu. Saya programnya itu terbaca. Lalu kita buat opsi seperti yang program apakah memiliki riwayat penyakit kulit, sama seperti juga untuk yang HIV. Ini, jika iya, itu kita opsi 1. Jika tidak, berikan opsi 2. Click off, dua, tidak. Kemudian sini masukkan opsi click off, masukkan opsi, lalu kita tampilkan memiliki, kita tampilkan riwayat riwayat HIV atau tidak. Lalu di sini kita buat if sama seperti yang di atas. Ini riwayat sama dengan 1 jika ya. Lalu siap tampilannya ini. Or, Anda tidak boleh berenang karena memiliki riwayat itu atau itu. Kemudian ini Anda itu program.
Di sini jika dia memiliki riwayat HIV, maka programnya akan langsung berakhir. Jika tidak, program akan terus pada selanjutnya. Ini seperti akan di sini aja. Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat pernyataan mengenai suhu tubuh. Ini tadi kan ada suhu tubuh juga. Setelah riwayat HIV ada suhu tubuh. Nah, di sini jika suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, maka Anda tidak boleh berenang. Jadi di sini kita buat slide. Kita film awalnya supaya programnya mudah membaca pengkondisiannya. Jadi di sini kita buat perintah masukkan suhu tubuh untuk penggunanya. Jadi sini simple, masukkan suhu tubuh. Suhu tubuh dalam derajat Celcius. Ini warnanya ini suhu tubuh. Tubuh. Nah, kemudian jika suhu tubuhnya itu 38 derajat Celcius, maka dia tidak boleh berenang. Jadi kita buat di sini pernyataan kondisinya. Jadi suhu tubuh itu besar dari 38, maka tampilannya itu dia tidak boleh berenang. Jadi kita bersih out. Anda tidak boleh berenang. Berenang karena suhu tubuh lebih dari 38 derajat. Jadi, lebih dari 38 derajat. Derajat Celcius. Kalau ini akhir program. Nah, setelah itu kita akan membuat perintah selanjutnya. Ini kita akan di sini aja tanda pengetahuannya. Jika suhu tubuh itu kurang dari 38 derajat Celcius, maka akan lanjut ke program berikutnya. Di sini, program berikutnya itu tentang usia.
Ini. Jadi, kita buat perintah untuk menginputkan usia. Di sini kita buatnya if usia. Kita buatkan dulu. Nah, ini kita buat usia. Itu kita buat perintah masukkan usia dulu. Di off, masukkan usia Anda. Kemudian di sini kita buat tampilannya yaitu usia. Ini usia. Ya. Kemudian jika usianya itu tadi di bawah 5 tahun, maka Anda tidak boleh berenang karena usia di bawah 5 tahun. Kemudian jika usia di atas 70 tahun, sama seperti usia di bawah 5 tahun, Anda juga tidak boleh berenang. Kemudian untuk usia 5 sampai 10 tahun hanya boleh berenang di kolam 75 cm. Untuk usia 10 sampai 15 tahun hanya boleh berenang di kolam 150 cm. Ini kita buat pertanyaannya. Jadi di sini di usianya di bawah 50 tahun, usia di bawah 5, maka dia tidak boleh berenang. Tanpa sifat dia tidak boleh berenang karena tidak ada di bawah 5 tahun. Yang di sini NDR. Selanjutnya, jika usianya di atas 70 tahun, maka ia juga tidak boleh berenang. Ini kita buat L8, pertanyaan selanjutnya. Ini usianya ya lebih dari 70. Pernyataannya itu, maka ia tidak boleh berenang. Ini kita buat tanda kurung. Ini si off, tanda boleh berenang. Karena usia Anda di atas 70 tahun. Kemudian, jika usianya itu 5 sampai 10 tahun, maka ia hanya boleh berenang di kolam dengan kedalaman 75 cm. Ini kan berusia. Lalu kita kan usia. Ini usia. Ya,
kemudian 5 tahun. Lalu di sini kita buat usia sampai 10 tahun. Di outnya itu Anda, Anda hanya boleh berenang, Anda hanya boleh berenang di kedalaman kolam 75 cm. Sini kita Anda hanya boleh berenang di kolam 75 cm. Kita usia tidak ada di antara 5 sampai 10 tahun, maka akan lanjut ke program berikutnya. Ini jadi usianya usia di atas 10 tahun, 10 tahun dan usia itu 10 sampai 15. Usia 15. Nah, itu kita buat hanya boleh berenang pada kedalaman 150 cm. Anda boleh berenang dengan di kolam 150 cm. Kemudian ini kalau kita selanjutnya itu kita akan membuat opsi melalui tinggi badan. Jika tinggi badannya itu di atas 165, itu boleh berenang di kolam 2 meter. Di atas kolam 2 meter, jika kurang dari 165, tidak boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Berapapun usianya. Jadi di sini kita buat masukkan tinggi badan ini masukkan tinggi badan tapi super dalam badan. Kemudian tampilan itu tinggi badan, tinggi badan.
Kemudian di sini kita buat if tinggi badan, tinggi badan itu di atas 165, maka tampilannya itu akan sit up. Anda boleh berenang pada kolam di atas 2 meter. Anda boleh berenang di kolam di kolam 2 meter. Kolam, ya, 2 meter. Di kolam berikutnya, jika ia tingginya kurang dari 165, maka ia hanya boleh berenang di bawah kolam dengan kedalaman di bawah 2 meter. Tinggi badan dari 165. Yaitu di sini ia akan menjalankan standar berenang di kolam dengan kedalaman di atas 2 meter. Nah, selanjutnya di sini kita lihat rendah turunnya. Itu karena di sini ada 5. Ini ada 1, kita terus ini, ini, terus kita lihat. Ini sekarang. Ini lihat, ini. Karena sudah pas 9, sekarang kita coba buat memiliki penyakit kulit. Jika ya, kita ketikkan 1, maka program akan langsung berakhir. Jika tidak, maka program akan tetap lanjut ke program berikutnya. Nah, di sini kita ketikkan 2. Kita ketikkan 2. Di sini, apakah Anda memiliki riwayat HIV? Jika ya, maka akan muncul tampilan outputnya Anda memiliki riwayat HIV. Tampilannya Anda tidak boleh berenang karena memiliki riwayat HIV. Lalu program akan berakhir. Ini harus kita ketikkan 3. Maka program akan terus berlanjut. Kan di sini kita buat 27 karena di bawah 38. Usianya kan 19 tahun.
di dalam itu section 65. Maka di sini akan muncul tampilan Anda hanya boleh berenang di kolam. Anda tidak boleh berenang di kolam yang di atas 2 meter. Atau Anda hanya boleh berenang pada kolam dengan kedalaman di bawah 2 meter. Selanjutnya, saya akan membuat pemrograman pada bahasa Pascal. Oke, kita ketik dulu. Dan pada bahasa Pascal. Saya bahasanya kita ganti Pascal. Karena di sini kita buat modelnya itu program masuk kolam renang. Kolam renang. Kemudian kita deklarasikan variabelnya. Itu file. Kemudian di sini tadi ada grafik kulit. Kemudian kulit karena dia wilayah wilayah itu. Nah, di sini sudah selesai saya ketikkan. Jadi sini kita deklarasikan variabelnya yang kita tulis berwarna total nya akal sini UBS. UBS integer lalu sini tubuhnya real usia dan perubahan juga integer. Lalu di sini kita gunakan perintah return. Apakah memiliki penyakit tulis jika dia ketikkan satu jika tidak kan dua. Kemudian masukkan opsi. Nah, ini sama seperti pada program C++ ya. Bedanya itu jika pada Pascal ini pernyataan pengkondisiannya ini menggunakan if lalu then, sedangkan pada C++ ini hanya menggunakan if doang, tidak ada bahkan then. Sedangkan pada Pascal menggunakan kata tersebut. Kemudian tanda kurung kurawal pada Pascal ini berubah menjadi kata n, yang berarti berakhirnya program. Di sini ada n. Sedangkan pada C++ itu menggunakan kurung kurawal. Selanjutnya kita coba run saja. Kemudian di sini pada outputnya akan muncul tampilan seperti ini. Apakah memiliki penyakit kulit? Nah, kita ketikkan satu, maka tampilannya Anda tidak boleh berenang karena memiliki penyakit kulit.
Dengan di sini kita ketikkan opsi kedua, maka program ini akan terus berlanjut sampai pada opsi berikutnya. Ini tidak. Kemudian jika kita ketikkan satu, Anda memiliki riwayat, maka Anda tidak boleh berenang karena memiliki riwayat terisi atas itu. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai codingan program masuk ke dalam kolam renang pada lampiran soal nomor 1. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.